Manado, kota teluk yang tumbuh megah di antara riak Pasifik dan hijaunya perbukitan. Dalam 2 dekade terakhir, lanskap kota ini berubah drastis. Batuan-batuan baru tumbuh, mendefinisikan ulang cara warga Manado berinteraksi dengan lingkungannya. Namun, apakah arsitektur yang hadir hari ini benar-benar menjawab kebutuhan warganya? Atau sekedar menjadi simbol modernitas yang dipaksakan? Hari ini, kita akan membedah 2 titik kontras. Yang pertama Star Square Manado dan Malalayang Beach Walk. Dalam pengkritikan ini, kita mengambil 3 tahapan. Yang pertama deskripsi, kedua interpretasi, dan yang ketiga evaluasi. Tahap pertama yaitu deskripsi. Tahap memaparkan fakta fisik bangunan secara objektif, apa adanya, dan tanpa penilaian. Fokusnya adalah menguraikan elemen visual yang terlihat oleh mata. Kedua interpretasi, tahap menggali ide, pesan, dan konsep sosiologis di balik wujud fisik bangunan. Fokusnya adalah menerjemahkan alasan mengapa arsitek mendesain bentuk tersebut. Dan yang terakhir evaluasi, tahap menilai kualitas, fungsi dan keberhasilan desain berdasarkan kenyamanan pengguna atau user experience. Dalam kritik arsitektur, bangunan dinilai bukan hanya dari tampilannya, tetapi juga hubungan bangunan dengan lingkungan dan manusia. Kita menggunakan 3 tahap kritik arsitektur. Yang pertama yaitu deskripsi, kedua interpretasi, dan yang ketiga evaluasi. Dengan pendekatan ini, kita akan melihat bagaimana Star Square mau merespon konteks kota Manado. Kita masuk pada poin yang pertama yaitu deskripsi. Star Square Mall Manado, bangunan ini berada di kawasan Bahu, salah satu area komersial yang cukup ramai di kota Manado. Kalau kita lihat dari tampilannya, bangunan ini memakai gaya modern dengan didominasi material kaca, beton, dan finishing yang terlihat cukup simpel tapi tetap komersial. Area depannya juga lebih banyak dipakai untuk akses kendaraan dan parkir. Jadi suasana yang terasa pertama kali memang lebih fokus ke mobilitas kendaraan dibanding pejalan kaki. Bagian entrance utama dibuat cukup besar dan mencolok supaya langsung menarik perhatian pengunjung yang datang. Secara bentuk, masa bangunannya terlihat besar dan cukup tertutup dari lingkungan sekitar. Jadi aktivitas utama memang lebih diarahkan ke bagian dalam mall. Selanjutnya, bagian interpretasi. Kalau masuk ke dalam, suasana mall dibuat nyaman agar pengunjung betah lebih lama. Selain itu, koridornya dirancang supaya orang melewati barang tenan, sehingga berbagai toko dapat lebih mudah terlihat. Nah, saat ini mall juga tidak hanya berfungsi sebagai tempat belanja, tetapi menjadi tempat makan, nongkrong, dan berkumpul bersama teman atau keluarga. Namun, meskipun terlihat seperti ruang publik, seluruh aktivitas di dalamnya tetap berbeda dalam kontrol komersial. Sementara itu, dari sisi arsitektur, bangunan ini belum banyak menampilkan identitas khas Minahasa atau budaya Manado dikarenakan desainnya lebih mengusung gaya modern yang umum dijumpai di berbagai kota. Setelah kita mengamati Star Square Mall dari sisi fisiknya, kini saatnya masuk ke tahap interpretasi. Dalam kritik arsitektur, interpretasi tidak hanya melihat seperti apa sebuah bangunan, tetapi juga mencoba memahami makna dan tujuan di balik desainnya. Mengapa ruang dirancang dengan cara tertentu, apa yang dicapai melalui desain tersebut, dan bagaimana sih bangunan ini mempengaruhi pengalaman serta perilaku penggunanya. Nah, melalui tahap ini, kita dapat melihat bahwa arsitektur bukan hanya soal bentuk, tetapi juga tentang bagaimana sebuah ruang bekerja dan memberi makna bagi orang yang menggunakannya. Dalam konteks Star Square Mall, ada beberapa hal menarik yang dapat kita pahami dari desain interiornya, perannya sebagai ruang sosial hingga identitas arsitekturnya dalam konteks kota Manado. Jadi secara keseluruhan, Star Square Mall sudah berfungsi cukup baik sebagai salah satu titik keramaian di kawasan Bahu. Akses dan aktivitas pengunjung di dalam mall ini juga berjalan cukup aktif, tetapi bagian luarnya masih terasa kurang nyaman untuk pejalan kaki karena area kendaraan lebih mendominasi. Selain itu, tampilan bangunannya masih terasa cukup tertutup dan penggunaan elemen yang menyesuaikan dengan kondisi iklim
maupun ciri khas daerah sekitar juga masih belum terlalu terlihat. Star Square Mall Manado berhasil sebagai bangunan komersial modern yang aktif dan menarik masyarakat. Tetapi sebagai karya arsitektur kota, bangunan ini masih belum sepenuhnya menunjukkan identitas lokal Manado maupun respons mendalam terhadap konteks lingkungan tropisnya. Bangunan ini lebih menampilkan citra modern global dibandingkan karakter khas daerah tempat ia berdiri. Seperti yang dikatakan oleh Kenneth Frampton, arsitektur seharusnya mampu menahan homogenisasi global dan tetap mempertahankan hubungan dengan tempatnya. Baiklah, selanjutnya kita masuk di objek yang kedua yang kita ambil, yaitu MBW atau Manado Beach Walk. Dalam kritik arsitektur, kita tidak cuma melihat bangunannya yang bagus atau tidak, tapi juga bagaimana bangunan itu dipakai oleh pengguna dan bagaimana hubungannya dengan lingkungan sekitar. Dan apakah bangunan ini cocok dengan konteks kotanya? Mari kita lihat. Jika dilihat secara fisik, MBW Manado merupakan ruang terbuka kota yang berada di kawasan tepi pantai dan terhubung langsung dengan laut. Kawasan ini memiliki jalur pendestrian yang memanjang mengikuti garis pantai, sehingga pengunjung dapat berjalan sambil menikmati pemandangan Teluk Manado. Selain itu, terdapat beberapa area duduk dan ruang berkumpul yang dimanfaatkan masyarakat untuk bersantai, berolahraga, maupun berinteraksi sosial. Penataan ruang yang terbuka membuat hubungan antara aktivitas pengunjung dengan lingkungan laut dapat dirasakan secara langsung. Secara umum, MBW berfungsi sebagai ruang publik yang mendukung aktivitas rekreasi sekaligus menjadi bagian penting dari kehidupan perkotaan Manado. Berikutnya, pada bagian interpretasi ini, Malalayang Beach Walk menunjukkan upaya untuk menghadiri ruang publik yang terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat, keberadaan area pedestrian yang luas, serta hubungan langsung dengan pemandangan, sehingga menciptakan suasana yang nyaman untuk berjalan, bersantai, dan berinteraksi. Namun, meskipun berhasil membangun ruang yang aktif dan menarik, karakter budaya lokal masih belum terlihat secara kuat karena desain kawasan lebih didominasi oleh pendekatan modern yang bersifat umum. Dari sisi fungsi, Malalayang Beach Walk sudah cukup berhasil menjadi salah satu pusat aktivitas masyarakat di kawasan pesisir Manado. Kehadiran jalur pedestrian dan area terbuka membuat pengunjung lebih nyaman untuk berjalan maupun menikmati suasana laut. Kawasan ini juga terasa lebih hidup karena aktivitas masyarakat berlangsung hampir sepanjang hari. Namun, di beberapa bagian, area peneduh dan vegetasi masih bisa dikembangkan lagi agar lebih nyaman terhadap cuaca panas dan hujan. Secara keseluruhan, MBW sudah cukup baik menghadirkan ruang komersial terbuka yang lebih menyatu dengan lingkungan sekitar. Dalam kesimpulan kedua ini, menurut kami ini sangat menarik. Melihat bagaimana sebuah bangunan bukan cuma soal tampilan, tapi juga bagaimana bangunan itu mempengaruhi aktivitas masyarakat dan suasana kota. Kami dari kelompok 7, terima kasih. This is the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.